Samakah anak yang lahir di negara Kristen dengan anak yang lahir di Mekah? Bukankah ini tidak adil? Kalau begitu, apa salahnya orang yang keluarganya non-muslim? Apakah semua non-muslim masuk neraka? Sepintas mungkin terlihat merugikan bagi orang yang hidup di luar wilayah Islam. Namun kalau didalami lebih lanjut, jelas tidak seperti itu kasusnya. Ayo kita diskusikan bersama. Tinggal di wilayah tertentu bukan syarat utama iman. Ada banyak contoh untuk ini. Misalnya, banyak dari kalian yang tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa adalah seorang nabi yang tinggal di rumah Fir'aun, seorang tiran yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi Musa besar bersama orang tidak beriman, tapi akhirnya dia menjadi nabi. Di sisi lain, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup dalam kegelapan bersama suku penyembah berhala, termasuk ayahnya. Namun pada akhirnya, tidak peduli jarak mereka dari wilayah iman, mereka tetap mendapat hidayah. Di sisi lain juga, Asiyah yang menemukan Tuhan walau bersuamikan Fir'aun dengan membuang kegelapan kufur dan mempertahankan kehendak bebasnya. Jadi bayangkan, bahkan seorang istri Fir'aun sekalipun bisa beriman. Mari kita lihat sebaliknya. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, seseorang dengan jarak terdekat ke Nabi, tidak lantas memilih beriman, walaupun jaraknya dekat dengan sumber hidayah. Memang seolah dia paling beruntung, tapi dia adalah bukti iman tidak terkait tempat tinggal tertentu. Artinya orang yang tinggal di negara non-muslim pun bisa mendapatkan hidayah lewat usaha mereka. Sementara orang di negara muslim tidak. Kita bisa melihat banyak orang Kristen atau orang tidak beragama yang sudah mengkaji dan menemukan bukti lalu masuk Islam. Sementara muslim yang belum mengkaji, sebaliknya, menjauhi Islam karena mempraktikkan taklid atau peniruan. Jadi seperti dinyatakan Al-Quran, orang harus menggunakan akal untuk mengkaji. Lalu insya Allah pintu-pintu iman akan terbuka. Manusia itu sifatnya ingin tahu, hal-hal kecil sekalipun dipikirkan. Lalu bagaimana bisa manusia tidak bertanya tentang hal yang paling penting? Seperti dari mana asalku? Siapa yang mengirimku ke sini? Kemana aku akan pergi? Mengapa dia tidak mengkaji jawaban pertanyaan-pertanyaan ini? Tidakkah kamu pikir sikap seperti ini aneh? Bayangkan kamu di atas pesawat, posisi kursimu di baris tengah. Kamu melihat ke depan. Dan secara berkala orang diambil dari baris paling depan dan dibuang dari pesawat, lalu diganti orang baru. Kalau aneh begitu, tidakkah kamu bertanya, apa yang aku lakukan di sini? Dari mana asalku? Dan kemana perginya orang yang dibuang itu? Sebentar lagi giliranku. Bukankah kamu akan mencari jawaban, ingin penjelasan dari seseorang? Katakanlah lalu ada seseorang yang datang berkata, kamu jangan khawatir apa yang terjadi di sini. Kamu terus saja bermain dengan komputer di depanmu. Makananmu sebentar lagi dihidangkan, yang bisa kamu pilih sesuai seleramu. Duduk saja dengan nyaman. Kalau begitu, mungkin kamu tidak akan peduli dengan hidangan makanan, tapi fokus pada apa yang terjadi. Dunia ini seperti pesawat berkecepatan tinggi. Kita membuka mata untuk menemukan diri di pesawat bumi, tapi jiwa kita begitu menikmati banyak hal. Seperti game komputer, film, dan acara TV yang menyita waktu. Sehingga tidak sadar kita sedang di pesawat. Kita tidak melihat setiap hari ada orang yang mati, lalu digantikan orang lain yang lahir. Fokus kita hanya kesenangan dunia. Disitulah kesalahan kita, membuang waktu dengan kenikmatan sia-sia, yang mencegah kita menggunakan akal secara berbeda. Kalau untuk pekerjaan idaman, kita rela mengkaji. Begitu juga untuk diet kita. Tapi tahukah kita kejadian setelah mati? Sayangnya, kita tidak peduli apa yang harus kita persiapkan. Namun, keingintahuan adalah sumber ilmu. Orang berilmu akan menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Kalau begitu, yang utama adalah keinginan dan orientasi manusia. Tapi fakta manusia terus saja hidup, mengutamakan kesenangan sementara dan hiburan yang menggoda. Dan mengabaikan akal. Sayangnya, menghalangi keingintahuan. Tentunya orang seperti ini tidak bisa menemukan kebenaran. Hal lain yang sering disalahpahami adalah seorang muslim pasti masuk surga. Tapi penting memahami status iman ditentukan di akhir. Jadi kita tidak tahu status akhir kita. Muslim yang berpura-pura beriman, tidak mengenal Allah, tidak meningkatkan iman melalui kajian dan pembuktian, dan terus hidup tanpa tahu hal-hal ini lebih menghadapi bahaya, karena mereka meyakini iman mereka sudah cukup. Padahal belum pasti mereka mati sebagai orang beriman, seperti non-muslim yang harus mengkaji dan memahami keyakinan mereka dengan fakta dan bukti. Begitu juga muslim. Untuk jawaban apakah semua orang kafir masuk neraka? Konsep umat zaman peralihan itu penting. Ketika berpikir tentang zaman ini, banyak yang mengira periode antara Nabi kita SAW dan Nabi Isa alaihissalam adalah zaman ini. Namun istilah ini bagi siapapun atau periode manapun tanpa hidayah dari seorang Nabi. Imam Ghazali membuat klasifikasi tentang status seseorang setelah kehadiran Nabi kita SAW. Setelah kehadiran Nabi kita SAW, orang kafir dibagi kepada 3 kategori. Pertama, orang yang belum mendengar seruan Nabi kita SAW dan tidak tahu tentangnya. Kelompok ini termasuk ahli surga.
Kedua, mereka yang mendengar seruan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan mukjizat yang dilakukannya serta akhlaknya, tapi tetap menolak beriman. Kelompok ini tanpa ragu adalah penghuni neraka. Ketiga, kelompok di antara yang pertama dan kedua. Walaupun mereka telah mendengar tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belum mengetahui kualitas dan ciri-cirinya. Orang-orang ini tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, yang setelahnya menganggap Nabi palsu bernama Muhammad. Mereka hanya mendengar hal-hal negatif tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Imam Ghazali tidak konkret berkata tentang kelompok ini, dia melanjutkan, menurutku kondisi mereka serupa dengan kelompok pertama, yaitu mereka yang tidak pernah mendengar tentang Nabi, karena mereka mendengar tentang Nabi yang sama sekali berbeda ciri-cirinya, sehingga mereka tidak terdorong berpikir kritis dan mengkaji hal yang sebenarnya. Ketika melihat alam semesta, kasih Allah terlihat begitu terperinci. Kebutuhan setiap makhluk dipenuhi dengan kasih dan sayang. Ya, berbagai kebutuhan dan rezeki terus terpenuhi dengan cara yang tidak bisa kita bayar, kita ketahui, dan kita sangka-sangka pada waktu kapanpun. Terlihat kehadiran Tuhan yang pengasih, pemurah, dan peduli. Kalau begitu, dia pasti memahami situasi setiap orang, terutama yang paling dikasihinya. Ketika terkait esensi dari iman, dia akan tanpa keraguan mengasihi mereka dengan adil. Kalau begitu, kita harus mengingat hal ini, mengingat Allah itu Maha Pemurah. Bisakah Allah kejam kepada orang yang kamu kasihani dengan simpati? Bisakah berasumsi Allah yang begitu pengasih sehingga memberimu perasaan simpati tidak mengasihi mereka? Allah itu adil. Penting sekali mengingat hal ini. Harusnya tidak diragukan bahwa dia akan menilai secara adil di mahkamah akhirat untuk kasus mereka. Menurut informasi ini, jika seseorang diuji dan bertanggung jawab sesuai kemampuan mereka, kita harus bertanya, sudahkah aku menggunakan peluangku? Sudahkah aku memenuhi tuntutan yang dibebankan kepadaku?